Salam jumpa untuk kita seluruhnya, khususnya untuk anak didik kami kelas 7. Salam semangat, semoga kita tetap sehat, dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Nah, pada hari ini kita akan mendalami tema MPLS kita, masa pengenalan lingkungan sekolah. Ada yang tahu nggak ya apa tema MPLS kita tahun ini? Nah, ini dia. Ya, membangun karakter tangguh di tengah badai COVID-19. Tema ini dirumuskan berdasarkan fakta bahwa dunia tengah dilanda pandemi COVID-19. Termasuk diantaranya adalah Indonesia. Banyak orang yang sudah menjadi korban dari pandemi COVID-19 ini. Mulai dari korban jiwa sampai pada korban dari segi ekonomi. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, penghasilan menurun, dan kita tidak tahu kapan semuanya ini akan berakhir. Karena itu orang mulai putus asa, menyerah, dan pesimis dalam menjalani kehidupan mereka. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita juga menyerah, putus asa, dan pesimis dalam menjalani kehidupan kita? SMP RK Makmur mau mengembangkan karakter tangguh di dalam diri peserta didik dan juga di dalam diri tenaga pendidik untuk menghadapi badai COVID-19 ini. Karena itu, mari kita dalami tema MPLS kita ini. Pendalaman atas tema ini akan kita awali dengan kisah inspirasi berikut. Konon seorang pemuda mengadakan perjalanan jauh bersama dengan ayahnya. Di tengah perjalanan, mereka menghadapi badai. Mobil-mobil lain sudah berhenti di kiri kanan mereka. Anak muda itu berkata kepada ayahnya, "Ayah, apa tidak sebaiknya kita juga berhenti sama seperti mereka?" Tetapi ayahnya berkata kepadanya, "Tidak, lanjutkan terus perjalanan kita." Anak muda itu mengemudikan mobilnya, berjuang menerobos badai itu. Tetapi apa yang terjadi? Badai semakin besar dan semakin kuat. Mobil-mobil truk juga sudah berhenti di kiri kanan mereka. Bahkan pohon-pohon sudah mulai bertumbangan. Anak muda itu mulai ketakutan dan kembali berkata kepada ayahnya, "Ayah, apa tidak sebaiknya kita berhenti dulu seperti mereka, menunggu badai ini reda?" Tetapi ayahnya menepuk bahunya dan berkata kepadanya, "Tidak, nak, lanjutkan terus perjalanan kita." Beberapa kilometer dari tempat itu, mereka menemukan tempat yang lebih tenang dan matahari juga sudah mulai bersinar. Kemudian ayahnya berkata kepadanya, "Sekarang silakan turun." Anak muda itu berkata, "Mengapa ayah? Mengapa ayah menyuruh saya keluar dari mobil sekarang?" Ayahnya itu berkata, "Supaya kau bisa melihat apa resikonya kalau berhenti di tengah badai." Anak muda itu keluar dari mobil dan melihat ke belakang dan membayangkan apa yang terjadi dengan mereka yang berhenti di tengah badai. Mereka semua terjebak di tengah badai tersebut. Banyak hal baik yang bisa kita pelajari dari kisah inspirasi ini. Salah satunya adalah bahwa kita tidak berkuasa menghentikan badai yang ada di luar diri kita. Tetapi sebesar apapun badai,
sekuat apapun badai yang ada di luar diri kita, kita masih tetap punya pilihan, yakni berhenti di tengah badai atau terus melanjutkan perjalanan kita. Sekarang banyak orang yang berhenti di tengah badai COVID-19 ini. Bahkan termasuk diantaranya adalah para pelajar. Banyak dari para pelajar yang dulunya bangun pukul 5, setengah 6, sekarang bangun pukul 7, setengah 8. Banyak dari para pelajar yang dulunya mempersiapkan diri sebaik-baiknya sebelum mengikuti pembelajaran, sekarang mengikuti pembelajaran tanpa adanya persiapan. Banyak dari para pelajar yang dulunya mengerjakan tugas-tugas dengan baik, sekarang banyak dari mereka tidak mengerjakan tugas dan bahkan merasa tidak wajib untuk mengerjakannya. Banyak pelajar yang berhenti di tengah badai. Kita tidak ingin masuk ke dalam kelompok itu. Karena itu, membangun karakter tangguh di dalam diri adalah sesuatu yang wajib kita lakukan. Dan inilah kesempatan baik untuk membangun karakter tangguh itu. Karena karakter tangguh itu kita peroleh dari latihan-latihan yang kita lakukan. Badai COVID-19 ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk melatih karakter tangguh di dalam diri kita. Apakah kita berhenti karena badai COVID-19 ini, atau justru ini merupakan tantangan bagi kita untuk terus berjuang, pada akhirnya kita mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Nah, ini ada sesuatu yang menarik untuk kita. Di wilayah tempat saya tinggal pernah diadakan sembako gratis. Di tempat itu saya mendengar percakapan dua orang ibu. Ibu yang pertama bilang, "Ayo kita ambil sembakonya. Lumayan loh, ada beras, gula, minyak, telur, Indomie." Tetapi yang satunya lagi menjawab, "Iya, saya ingin, tapi antriannya terlalu panjang. Dan begitu nanti kita tiba di tempat itu, belum tentu juga sembakonya masih ada." Akhirnya ibu ini berangkat sendirian dan ibu yang satunya tetap duduk di tempatnya. Nah, beberapa waktu kemudian, ibu itu kembali dengan sembako di tangannya, sementara ibu yang tadi tidak mendapatkan apa-apa. Nah, jadi ada dua orang yang menginginkan hal yang sama, tetapi mendapatkan yang berbeda. Satu mendapatkan apa yang dia inginkan, satu lagi tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Kenapa? Ini menyangkut karakter. Karena satu fokus pada apa yang dia inginkan, satu lagi fokus pada tantangan dari apa yang dia inginkan. Nah, ibu yang fokus pada apa yang dia inginkan, ini sudah memiliki karakter yang pantang menyerah terhadap tantangan yang ada di hadapannya. Yang satunya lagi menyerah terhadap tantangan yang ada di hadapannya. Maka karakter itu menentukan apa yang kita dapat. Karakter itu menentukan takdir kita. Nah, karena itu saya mengajak kita semua, khususnya untuk anak didik kami, supaya kita fokus bukan pada tantangan yang sedang kita hadapi, tetapi fokus pada apa yang sedang kita perjuangkan, yakni meraih apa yang kamu cita-citakan. Jangan biarkan badai COVID-19 ini menghentikan perjuanganmu. Jangan biarkan badai COVID-19 ini meruntuhkan cita-citamu. Tetapi jadikanlah ini sebagai suatu tantangan, sebagai suatu perjuangan, bahkan petualangan untuk mendapatkan apa yang kamu cita-citakan. Jadi sekali lagi bahwa badai COVID-19 ini tidak dimaksudkan untuk menghentikan perjuangan kita, tetapi mengubah strategi kita dalam berjuang. Badai COVID-19 ini tidak dimaksudkan untuk menghentikan proses belajar mengajar kita, tetapi mengubah metode kita untuk belajar.
Sehingga proses belajar mengajar itu tetap berlangsung, tetap berjalan sebagaimana mestinya, karena kita menggunakan metode yang tepat untuk belajar. Jadi karena itu saya mengajak kita semua, khususnya untuk anak didik kami seluruhnya, supaya kita tetap fokus pada apa yang sedang kita perjuangkan. Dan karena itu kita perlu membangun karakter tangguh dan daya juang yang tinggi di dalam diri kita, sehingga kita mampu menerobos badai ini dan tiba pada apa yang kita cita-citakan. Kita berharap dan dengan doa kita bersama, kita pasti bisa melewati semuanya ini, dan sukses untuk kita semua, sukses untuk Don Bosco, sukses untuk RK Makmur. Sekian dan terima kasih untuk kita semua.